Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, saya atas nama Kurnia Misericordia Srisanto. Di sini saya akan memaparkan RPP tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtemanya ciri-ciri makhluk hidup. Jadi muatan terpadu dalamnya ada bahasa Indonesia, PKN dan PJOK. Jadi saya akan membacakan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar dan teks yang dibaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah mengamati contoh, siswa dapat menyusun informasi lisan, tulis tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan prosedur berbagai gerakan jalan dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati, siswa dapat menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Dan yang kelima, setelah mengamati, siswa dapat menceritakan contoh perilaku yang sesuai dengan salah satu sila Pancasila dengan benar. Iya, kita masuk dalam kegiatan inti, yaitu yang pertama, siswa membaca teks untuk mengetahui berbagai cara makhluk hidup bergerak. Siswa mengamati ciri kedua makhluk hidup, yaitu bernapas. Jika memungkinkan, lakukan kegiatan percobaan untuk membuktikan tumbuhan bernapas. Kemudian siswa berlatih menuliskan berbagai cara perkembangbiakan hewan. Kemudian siswa berlatih menulis kalimat berdasarkan kata-kata yang ada pada buku. Kemudian siswa akan mempraktikkan berbagai cara berjalan dan berlari. Berjalan dan berlari merupakan cara manusia bergerak dan berpindah tempat. Kemudian siswa mendengarkan penjelasan dan memperhatikan guru mendemonstrasikan tentang sikap berlari. Siswa juga berdiskusi tentang cara supaya dapat melakukan gerakan kombinasi antara berjalan dan berlari dengan cepat. Setelah berdiskusi, siswa membaca teks tentang bersyukur kepada Tuhan. Siswa menuliskan cara-cara bersyukur atas rahmat Tuhan, terutama berkaitan dengan karunia keragaman makhluk hidup dan alat geraknya. Siswa menentukan salah satu sikap bersyukur yang pernah dilakukannya. Siswa menuliskan pada tempat yang tersedia. Siswa menceritakan hasil tulisan di depan teman-teman. Kemudian penutup, yaitu membaca resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang telah saya berikan, yaitu saya sebagai guru memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Refleksi dan konfirmasi. Refleksi siswa, pencapaian siswa atau formative assessment, dan refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan. Jadi penilaian asesmen, penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan siswa, tes pengetahuan, dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian. Jadi lampiran penilaiannya akan saya lampirkan sebentar, yaitu yang pertama tentang penilaian sikap, observasi selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Jadi skornya maksimal 100, skor setiap soal 20. Jadi banyak jawaban kali 20.
kunci jawaban bisa beragam sesuai jenis hewan yang dipilih siswa. Jadi tabelnya sebentar akan dilampirkan. Jadi misalnya cara nama hewan kuda, cara perkembangbiakan melahirkan. Misalnya ikan, cara perkembangbiakan bertelur. Bagian B, penilaian pengetahuan tentang berbagai gerak kombinasi berjalan dan berlari diamati saat siswa melakukan praktek gerak kombinasi. Pengetahuan tentang gerak kombinasi sejalan dengan kebenaran melakukan gerak sesuai instruksi. Contohnya, kemampuan melakukan gerak hadap kiri sesuai instruksi. Yang bagian C, menuliskan sikap yang harus dilakukan dalam mensyukuri keragaman makhluk hidup. Banyaknya contoh yang harus dibuat ada 3. Jadi skornya 100. Yaitu mensyukuri keragaman makhluk hidup, salah satunya dengan menjaga kelangsungan hidup atau memelihara kelestariannya. Yang bisa dilakukan diantaranya tidak berburu liar. Yang kedua, memelihara hewan peliharaan dengan cara memberi makan agar mereka dapat tetap hidup dan dapat berkembang biak dengan baik. Terus yang ketiga, penilaian keterampilan, ada rubrik menulis kalimat, itu juga akan dilampirkan pada RPP. Misalnya nomor 1, kriteria penggunaan huruf besar dan tanda baca. Jadi di situ di rubrik ini ada baik sekali, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Jadi ada 2, rubrik menulis kalimat, dan bagian B, rubrik melakukan gerakan kombinasi. Bagian C, rubrik menceritakan pengalaman bersyukur, dan itu juga akan dilampirkan sebentar di RPP. Iya, yang terakhir sumber dan media, yaitu buku pedoman guru tema 1 kelas 3 dan buku siswa tema 1 kelas 3, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Yang kedua, media ajar guru Indonesia untuk kelas 3, kertas HVS dan alat tulis, dan lain sebagainya untuk dijadikan itu prakteknya. Ya, jadi sekian RPP yang telah saya paparkan pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.